Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Ananta dengan NIM 2424095 kelas 3 TPGMI. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas kuliah tentang merancang dan mengoptimalkan sumber belajar. Sumber belajar yang efektif sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan perancangan yang tepat dan pemanfaatan berbagai media, teknologi, serta lingkungan, sumber belajar dapat dioptimalkan agar lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Melalui video ini, kita akan membahas pengertian sumber belajar, ragam sumber belajar, prinsip dalam merancang sumber belajar, tahapan merancang sumber belajar, dan upaya mengoptimalkan sumber belajar. Pengertian: sumber belajar merupakan segala bentuk sarana, bahan, atau kondisi yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar, mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku pelajaran, tetapi juga meliputi manusia, lingkungan sekitar, media, alat, bahan, serta berbagai peristiwa yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Ragam sumber belajar. Sumber belajar memiliki bentuk yang sangat beragam dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Pengelompokan sumber belajar ini membantu guru dalam memilih sumber yang paling tepat agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Yang pertama, sumber belajar cetak. Sumber belajar cetak merupakan jenis sumber belajar yang paling sering digunakan dalam pembelajaran. Contohnya adalah buku pelajaran, modul, lembar kerja siswa, majalah, dan surat. Buku dan modul biasanya digunakan sebagai sumber utama karena berisi materi yang tersusun secara sistematis. Lembar kerja siswa membantu peserta didik untuk berlatih dan memahami materi melalui berbagai tugas. Sementara itu, majalah dan surat kabar dapat dimanfaatkan untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan peristiwa atau isu yang sedang terjadi, sehingga pembelajaran terasa lebih nyata. 2. Sumber belajar non-cetak. Sumber belajar non-cetak adalah sumber belajar yang tidak berbentuk tulisan cetak, melainkan memanfaatkan unsur audio dan visual. Contoh dari video pembelajaran, rekam suara, animasi edukatif, dan podcast. Sumber belajar ini sangat membantu dalam menjelaskan materi yang sulit dipahami jika hanya melalui teks. Dengan tampilan gambar, suara, dan gerak, peserta didik dapat lebih mudah memahami konsep pembelajaran dan menjadi lebih tertarik untuk belajar. 3. Sumber belajar digital. Sumber belajar digital berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Jenis sumber belajar ini meliputi situs pembelajaran daring, buku elektronik atau e-book, aplikasi pendidikan, serta platform pembelajaran seperti Google, Classroom, dan Moodle. Penggunaan sumber belajar digital adalah mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, sumber belajar digital juga mendukung pembelajaran mandiri dan pembelajaran jarak jauh sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan waktu dan kemampuan masing-masing. 4. Sumber belajar lingkungan. Lingkungan sekitar merupakan sumber belajar yang sangat kaya dan nyata. Lingkungan sekolah, rumah, masyarakat, pasar, museum, hingga alam sekitar dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Melalui lingkungan, peserta didik dapat belajar secara langsung melalui pengamatan pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis lingkungan membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam karena mereka terlibat langsung dalam proses belajar. 5. Sumber belajar manusia. Manusia juga merupakan sumber belajar yang sangat penting. Guru, narasumber, orang tua, dan teman sebaya dapat menjadi sumber informasi, pengalaman, dan pembelajaran sosial. Melalui interaksi dengan sama manusia, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain. Prinsip dalam merancang sumber belajar. Dalam merancang sumber belajar, guru tidak bisa memilih atau membuat bahan ajar secara sembarangan. Ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan agar sumber belajar benar-benar membantu peserta didik dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. 1. Selaras dengan tujuan pembelajaran. Sumber belajar harus dibuat dan digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Artinya, setiap buku, media, atau bahan ajar yang digunakan harus menunggu kompetensi yang telah ditetapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Jika tujuan pembelajaran adalah melatih keterampilan berpikir atau praktik, maka sumber belajar juga harus memberi kesempatan siswa untuk berlatih, bukan hanya membaca atau mendengar penjelasan. 2. Sesuai dengan karakteristik peserta didik.
sumber belajar perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Guru harus mempertimbangkan usia siswa, tingkat perkembangan, kemampuan awal, serta gaya belajar yang berbeda-beda. Misalnya, siswa usia sekolah dasar lebih mudah memahami materi melalui gambar, cerita, dan aktivitas langsung. Sedangkan siswa yang lebih besar dapat menggunakan sumber belajar yang lebih kompleks. Dengan menyesuaikan sumber belajar, siswa akan lebih mudah memahami materi dan tidak merasa terbebani. Bersifat kontekstual, sumber belajar sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Materi yang dekat dengan pengalaman nyata dan lebih mudah dipahami dan diingat. Contohnya, dalam pembelajaran matematika atau IPA, guru dapat menggunakan contoh yang ada di lingkungan sekitar siswa seperti pasar, rumah, atau sekolah. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dapat melihat langsung manfaat dari apa yang mereka pelajari. 4. Menarik dan beragam. Sumber belajar perlu disajikan secara menarik dan bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Penggunaan warna, gambar, video, permainan, atau aktivitas kelompok dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, variasi sumber belajar juga membantu mengakomodasi perbedaan gaya belajar siswa hingga proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan menyenangkan. 5. Mudah digunakan dan dijangkau. Sumber belajar sebaiknya mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Selain itu, sumber belajar juga harus mudah dijangkau, baik dari segi biaya, ketersediaan, maupun akses. Sumber belajar yang praktis, sederhana, dan dapat digunakan berulang kali akan lebih efektif dalam mendukung pembelajaran. Dengan sumber belajar yang mudah diakses, proses belajar dapat berjalan dengan lancar tanpa banyak kendala. Selanjutnya, tahapan merancang sumber belajar. Dalam merancang sumber belajar, guru perlu melalui beberapa tahapan agar sumber belajar yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Tahapan ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 1. Analisis kebutuhan pembelajaran. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan pembelajaran. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, serta kompetensi yang harus dimiliki peserta didik. Selain itu, guru juga perlu memahami karakteristik peserta didik seperti usia, kemampuan awal, dan kesulitan belajar yang sering dialami. Dengan analisis yang tepat, guru dapat mengetahui jenis sumber belajar apa yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. 2. Menentukan bentuk sumber belajar. Setelah mengetahui kebutuhan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menentukan bentuk sumber belajar yang akan digunakan. Guru dapat memilih apakah sumber belajar berupa buku, modul, media visual, video pembelajaran, atau sumber belajar digital lainnya. Pemilihan bentuk sumber belajar harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta kondisi pembelajaran seperti ketersediaan sarana dan waktu. 3. Menyusun materi pembelajaran. Pada tahap ini, guru mulai menyusun materi pembelajaran secara sistematis dan runtut. Materi harus disusun dari yang mudah ke yang lebih sulit, serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Penyusunan materi yang baik akan membantu siswa memahami isi pembelajaran secara bertahap dan tidak merasa bingung. 4. Menentukan media pendukung. Media pendukung digunakan untuk membantu penyampaian materi agar lebih menarik dan mudah dipahami. Media pendukung dapat berupa gambar, grafik, video, audio, alat peraga, atau aktivitas praktik. Pemilihan media harus disesuaikan dengan materi dan karakteristik peserta didik, sehingga media benar-benar berfungsi sebagai pendukung pembelajaran, bukan sekedar hiasan. 5. Melakukan evaluasi dan revisi. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap sumber belajar yang telah digunakan. Guru menilai apakah sumber belajar tersebut efektif dalam membantu peserta didik memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Jika masih terdapat kekurangan, guru perlu melakukan revisi dan perbaikan. Evaluasi dan revisi ini penting agar kualitas sumber belajar terus meningkat dan tetap relevan dengan kebutuhan pembelajaran. Upaya mengoptimalkan sumber belajar. Agar sumber belajar yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal, diperlukan upaya yang tepat dalam pemanfaatannya. Guru tidak hanya memilih sumber belajar, tetapi juga mengelola dengan baik agar proses pembelajaran lebih efektif. 1. Menggunakan berbagai sumber belajar secara terpadu. Pembelajaran akan lebih efektif jika guru tidak hanya mengandalkan satu sumber belajar saja. Menggabungkan beberapa sumber belajar seperti buku, media visual, video, dan lingkungan sekitar dapat membantu siswa memahami materi dari berbagai sudut pandang. Penggunaan sumber belajar secara terpadu juga membuat pembelajaran lebih bervariasi dan tidak membosankan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk memperkaya sumber belajar. Guru dapat menggunakan video pembelajaran aplikasi pendidikan dan form pembelajaran daring untuk mendukung proses belajar. Dengan teknologi, siswa dapat mengakses sumber belajar kapan saja dan di mana saja, sehingga pembelajaran lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. 3. Mendorong keaktifan siswa melalui diskusi, praktek, dan observasi. Sumber belajar akan lebih bermakna jika siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat mendorong keaktifan siswa melalui kegiatan diskusi, praktik langsung, dan observasi. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah. 4. Menggunakan lingkungan sekitar sebagai media belajar. Lingkungan sekitar dapat dijadikan sumber belajar yang nyata dan mudah dijangkau. Guru dapat memanfaatkan lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat sebagai media belajar langsung. Dari lingkungan, siswa dapat mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran terasa lebih bermakna dan mudah dipahami. 5. Melakukan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi perlu dilakukan secara rutin untuk mengetahui efektivitas penggunaan sumber belajar. Guru dapat menilai apakah sumber belajar yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Hasil evaluasi dan refleksi ini digunakan sebagai bahan perbaikan agar pemanfaatan sumber belajar ke depannya menjadi lebih baik. Kesimpulan, merancang dan mengoptimalkan sumber belajar merupakan langkah penting dalam menciptakan pembelajaran efektif dan bermanfaat. Efektif dan bermakna. Sumber belajar yang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta konteks lingkungan akan membantu meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar secara optimal dan kreatif. Guru dapat berperan sebagai fasilitator yang mampu mendukung tercapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi tentang merancang dan mengoptimalkan sumber belajar bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.